Mari kita buka Lukas pasal yang ke-22, saudara sekalian. Lukas 22, ayat yang ke-39 sampai dengan 46. Ini di Taman Getsemani ya. Saya bacakan buat kita sekalian. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Dan tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Uluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Sampai di sini dulu sekalian kita membaca firman Tuhan. Ya. Saudara, hal tentang berdoa memang seharusnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, dengan Tuhan tentunya. Demikian kalau kita lihat dalam hubungan Yesus dengan Bapaknya, itu selalu menjadi prioritas. Doa itu selalu menjadi hubungan yang sangat indah, menjadi prioritas di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dalam Injil Lukas, itu ada banyak perikop yang bicara tentang doa. Sangat banyak, ya, sangat menekankan tentang itu. Nah, kita lihat juga di dalam peristiwa Getsemani yang kita baru baca ini. Juga ada penekanan-penekanan tentang doa ini, ya, di dalam pergumulan Tuhan Yesus. Nah, dalam perikop ini yang kita baca ini, saya ajak kita merenungkan dua hal di sini. Yang pertama tentu tentang hal berdoa yang kita perlu renungkan. Ya, catatan Lukas tentang Yesus berdoa di Bukit Zaitun ini agak sedikit berbeda. Ya, dan kebiasaan Yesus itu sudah dikatakan ke Bukit Zaitun, sudah menjadi sebuah kebiasaan dia. Dan dia di situ berdoa untuk menghadapi pergumulannya. Nah, kita lihat doanya sedikit berbeda memang dari Injil-Injil yang lain. Ya, di sini Lukas tidak menyebut murid-murid yang khusus seperti di Injil Matius atau Injil Lukas yang lain. Dia tidak disebutkan membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini orang-orang terdekat, lingkaran dekatnya tidak disebutkan. Dia hanya sebut secara general itu murid-muridnya di situ juga mengikuti dia. Ya, nah ini berbeda. Ada penekanannya. Dan Yohanes Yesus juga tidak menyebut teguran, ya, teguran kepada mereka, ya, karena kalau Tuhan Yesus berdoa biasanya kembali melihat muridnya tertidur, lalu Tuhan Yesus menegur mereka di situ. Tapi di sini tidak ada catatan detail seperti itu, ya, gitu. Nah, Lukas juga tidak mencatat itu ada 3 kali Yesus berdoa. Kalau Injil yang lain mencatat Yesus berdoa sampai 3 kali mendoakan hal yang sama. Di sini seolah-olah hanya 1 kali atau 2 kali minimal dicatat gitu ya. Tidak ada menekankan sampai 3 kali. Lalu kalau kita lihat perbedaan-perbedaan ini, apa yang sebenarnya Lukas ingin tekankan tentang ini? Ya. Nah, hal yang Lukas ingin fokuskan sebetulnya adalah kepada murid-murid, ya. Perhatian Yesus kepada murid-murid, fokusnya kepada murid-murid itu dengan memberikan sebuah peringatan untuk berjaga-jaga dan berdoa. Ya, saudara, kalau perhatikan itu di ayat di perikop itu tuh sebelum Yesus berdoa, dia sudah berkata begini kepada murid-muridnya. Waktu dia tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ya, kemudian ayat itu perkataan yang sama diulangi di ayat terakhir. Ya, Yesus berkata tuh di ayat 46 katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur?
bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi ada sebuah inklusi gitu ya, sebuah di awal dikatakan hal yang sama dan di bagian akhir dikatakan yang sama. Jadi ada dua kali penekanan, di awal dan di akhir. Memberi nasihat, ya tujuannya memberi nasihat, peringatan kepada murid-muridnya untuk agar tidak jatuh dalam pencobaan. Saudara, dalam perikop yang kita baca, kita tahu yang bergumul itu bukan cuma Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus memang akan menghadapi pergumulan, tetapi murid-murid Yesus juga dia katakan akan menghadapi pencobaan. Maka Yesus berpesan supaya mereka berdoa di situ. Ya, jadi kita seringkali memang hanya fokus kepada Tuhan Yesus yang bergumul menghadapi sebuah godaan. Tetapi murid-murid juga sama. Mereka mempunyai godaan sendiri, mereka menghadapi pergumulan gitu ya. Dan godaan mereka ya saat itu adalah godaan fisik. Tetapi ke depannya juga masih ada pergumulan, masih ada godaan, masih ada pencobaan di situ. Ya, bagaimana murid-muridnya akan terkocar-kacir, akan menyangkal, akan ketakutan dan sebagainya setelah peristiwa salib itu. Tetapi di Getsemani juga ada sebuah godaan fisik di situ ya. Karena apa? Mereka diharapkan bisa turut berjaga-jaga dengan Tuhan Yesus. Ya, turut bisa berdoa. Ya, fisik mereka memang lemah. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah peringatan sebelum godaan itu menyerang. Dan Yesus memberikan cara kepada mereka untuk bisa mengatasi godaan itu kalau datang menyerang. Yesus memberikan cara untuk mengatasinya yaitu berdoa katanya Tuhan Yesus. Ya, berdoa untuk mengatasi pencobaan, untuk mengatasi ketidaksetiaan, untuk mengatasi pergumulan. Kamu berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, masuk ke dalam godaan itu. Kamu harus berdoa. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan cara jalan keluarnya. Ya, namun kita manusia seringkali memang tidak menyadari, bahkan tidak mengindahkan nasihat Tuhan atau jalan yang Tuhan berikan atau cara yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Dan kita lihat saudara-saudara, ternyata murid-murid Tuhan Yesus memang akhirnya tertidur dengan godaan fisik itu. Mereka menyerah pada godaan kelelahan, tidak sanggup lagi berjaga-jaga. Ini menunjukkan mereka memang tidak berjaga-jaga dengan berdoa. Dan akhirnya mereka menyerah pada tidur secara fisik. Ya, mereka gagal di dalam mendukung Tuhan di dalam pergumulannya. Gitu ya. Nah, kita lihat hal yang sebaliknya. Hal yang sebaliknya kontras dengan Tuhan Yesus. Jadi kita perbandingkan murid-murid Tuhan yang didorong untuk berdoa supaya tidak jatuh pada godaan. Nah, sekarang Tuhan Yesus juga punya godaan, punya pergumulan di Taman Getsemani. Tetapi Yesus berdoa dikatakan di situ. Ya, dia maju selemparan kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Tuhan tidak hanya memberikan perintah untuk berdoa saja, tapi Tuhan melakukan itu sendiri. Tuhan tidak hanya memberikan cara berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan, tapi Tuhan Yesus melakukan sendiri apa yang dia ucapkan. Ya, dia memberikan teladan, dia berkata dan dia melakukannya. Maka dia berdoa waktu dia menghadapi pergumulan yang berat itu, untuk menghadapi cawan itu. Nah, Yesus berdoa, saudara, dan kita lihat memang pada akhirnya Tuhan Yesus bisa mengatasi pergumulannya. Kita lihat ya. Nah, kenapa? Katakan di situ dikatakan ada malaikat dari langit yang menampakkan diri untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadi kita lihat ada sebuah indikasi ketika Tuhan Yesus berdoa, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan memberikan dengan caranya sendiri bagaimana Tuhan itu menguatkan anaknya ini, yaitu dengan seorang malaikat yang diutus untuk memberikan kekuatan. Jadi kalau tidak melakukan doa, murid-murid itu ya mereka akhirnya lengah, gagal di dalam mendukung Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sebaliknya berdoa, justru dikatakan ketika Yesus makin bergumul ya, makin bergumul, dikatakan di situ dia makin sungguh-sungguh untuk berdoa. Saudara bisa lihat ya di ayat 44 ya, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa di situ. Jadi justru dia makin takut, makin bersungguh-sungguh berdoa. Begitu. Nah, ini menjadi sebuah prinsip kan.
Jadi makin banyak pergumulan, makin berat hidup, makin sungguh-sungguh berdoa. Makin takut, makin bersungguh-sungguh berdoa. Makin banyak pergumulan juga makin sungguh-sungguh berdoa. Makin berat masalah hidup kita, perlu makin sungguh-sungguh untuk berdoa. Nah, ini kadang-kadang kebalikan dari orang-orang Kristen yang sekarang ini ya. Mereka justru menganggap kalau ada pergumulan, ya justru malah menghindar dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, menghindari gereja, tidak mau ke gereja, bahkan tidak berdoa dengan alasan saya lagi ada persoalan gitu ya. Saya lagi nggak sempat, saya lagi banyak masalah, saya belum bisa luangin waktu datang ke gereja, berdoa atau bersekutu gitu. Ya, bahkan ada yang karena mengalami pergumulan, akhirnya justru mereka pikir itu cara yang baik untuk menyelesaikan pergumulan mereka dengan mereka absen, tetapi justru menjadi lebih buruk lagi. Tuhan tidak demikian ya. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Justru ketika dia makin takut, dia makin sungguh-sungguh untuk berdoa. Sudah kiranya ini juga boleh menjadi sebuah prinsip bagi kita. Ya, waktu kita menghadapi masalah yang kita harus pikul begitu berat, beban pelayanan yang begitu besar, ya, justru kita harus lebih banyak atau lebih sungguh-sungguh berdoa. Ya, anak-anak muda ini kalau kadang-kadang ada pergumulan dalam pekerjaan, dalam relasi dengan pacar atau dengan pasangan, itu justru malah meninggalkan Tuhan ya. Bahkan sering minta cuti untuk pelayanan ya. Artinya menjauh dari komunitas, menjauh dari Tuhan. Itu justru buat saya sih agak-agak berbahaya. Makanya kalau ada anak muda yang pengen cuti, saya bilang jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama, karena kalau lama-lama bisa susah baliknya lagi nanti. Justru kamu harus dalam pergumulan ini kamu harus banyak berdoa, banyak datang kepada Tuhan. Ya, sambil kamu menggumulkan dan kamu akan diberi kekuatan untuk bisa kembali ya eksis dalam melayani, bahkan juga dalam menghadapi masalah yang kamu sedang hadapi itu. Jadi saudara, justru dengan kita lebih bersungguh-sungguh ini datang meminta pertolongan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan ya, dan juga menghadapi semua yang akan terjadi ini. Nah, sudah ini bagian pertama ya tentang hal berdoa. Kita diminta atau diberikan sebuah dorongan untuk berdoa supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Saudara, hal kedua di dalam bagian ini kita akan lihat tentang penerimaan Yesus akan kehendak Allah itu lebih utama. Ya, kita lihat Yesus memang punya kebiasaan berdoa ya di dalam pelayanannya. Nah, kali ini sudah doanya itu memang menunjukkan sebuah kebergantungan dia kepada Bapaknya. Kebergantungan dia kepada Allah Bapa dalam menjalankan misi menghadapi salib ini, kayu salib. Nah, saudara, doa Yesus di situ dicatat ya berisi pergumulan yang berat ya. Dia meminta agar Bapa, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ya, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi di ayat 42 ini. Saudara, metafora cawan, istilah cawan atau piala ini memang umum dipakai di dalam perjanjian lama. Biasanya memang menunjuk kepada bencana yang terjadi karena penghakiman Tuhan. Kita lihat beberapa ayat misalnya ya. Di Yesaya 51 ayat 17 dikatakan begini, firman Tuhan, terjagalah, terjagalah, bangunlah hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Atau Yeremia 25 ayat 15 berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku. Ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan, amarah, dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau, supaya mereka minum menjadi terhuyung-huyung dan bingung karena pedang yang hendak kukirimkan ke antaranya. Jadi jelas ya, cawan atau piala itu adalah simbol, metafora untuk kehangatan murka Tuhan untuk orang-orang berdosa, untuk bangsa-bangsa yang berdosa. Nah, piala atau cawan murka Allah ini di dalam Taman Getsemani ini akan diterima Tuhan Yesus untuk dirinya.
yang tadinya diperuntukkan bagi bangsa-bangsa, bagi orang-orang berdosa, sekarang mau diterima Tuhan Yesus untuk dirinya sendiri. Jadi jelas Tuhan akan minum cawan kehangatan murka Allah itu dan mati untuk mengganti orang-orang yang berdosa. Saudara, jadi kita lihat jelas ya, seharusnya memang Tuhan Yesus diutus memang untuk mati di kayu salib, menjalankan misi penyelamatan untuk orang-orang berdosa ini. Dia memang harus ditetapkan seperti itu ketika dia inkarnasi ke dalam dunia ini. Tetapi yang memang menjadi sedikit orang berpikir ya, kalau sudah memang Tuhan Yesus tahu dia harus minum cawan itu dan mati di kayu salib, mengapa masih perlu berdoa? Ya Bapak, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku. Ya, seperti ada sebuah indikasi penolakan. Ya, apakah ini sebuah penolakan? Jika engkau mau ambil cawan ini daripadaku, apa masih berharap-harap ini tidak terjadi cawan ini untuk diminum dirinya? Apakah ada cara lain? Ya, apakah ada sebuah penolakan ini? Nah, sebuah komentari mengatakan sebenarnya justru ini sebuah ungkapan, sebuah kegentaran yang dialami Tuhan Yesus. Ya, secara memang mungkin mempunyai natur kemanusiaan juga, ada sebuah kegentaran, sebuah relasi di mana nanti dia akan ditinggalkan oleh Bapaknya, sebuah kegentaran yang harus dihadapi, sebuah murka yang besar akibat dosa yang sangat mengerikan. Ya, jadi sebuah ungkapan kegentaran yang dialami Tuhan Yesus. Dia memang berada dalam keadaan menanggung dosa manusia, dosa kita semua di dalam tubuhnya di kayu salib. Nah, sudah kegentaran ini ya. Kegentaran ini diungkapkan dengan sebuah pernyataan ya. Keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Di sini jelasnya, atau peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah, dikatakan di situ ya. Nah, ada kata seperti di situ. Peluhnya seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Saudara, kata seperti di situ ini juga dikatakan kita harus pahami secara metafora juga. Ya, seperti cawan itu di dalam arti metafora, penggambaran. Keringat seperti tetes darah juga dipahami sebagai metaforis, ya, metafora. Memang saudara ada catatan di dalam dunia medis, baik di zaman kuno maupun zaman modern ini, ada kondisi di mana orang kalau sangat bergumul ya, sangat menderita dan mengalami ketegangan dalam jiwa yang begitu ekstrim, itu bisa menyebabkan pembuluh-pembuluh darah kapiler katanya, itu bisa melebar dan pecah katanya. Ya. Kemudian keluar melalui pori-pori kulit kita yang bercampur dengan keringat, ada darah dan keringat di situ. Itu sering disebut dengan hematidrosis gitu ya, hematidrosis. Orang yang sangat tegang di dalam jiwanya, sangat menderita, menyebabkan ada pembuluh darah pecah dan mengalir keluar lewat keringat. Jadi ada kasus ini katanya, ya. Tetapi ada komentari mengatakan mungkin bisa seperti itu, tapi juga mungkin harus dipahami secara metaforis juga, karena ada kata seperti, keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Saudara, dalam kasus ini, ya dalam kasus ini Lukas menyoroti, sedang menekankan ya dengan memakai istilah keringatnya atau peluhnya menjadi titik-titik darah, dia sedang menyoroti intensitas trauma yang secara emosional dan fisik yang dialami Tuhan Yesus. Memang ada sebuah kegentaran di situ ya. Kegentaran yang ingin digambarkan. Sampai darahnya, peluhnya itu seperti titik-titik darah. Gitu. Jadi sebuah intensitas yang sangat-sangat ekstrim, ketegangan dalam emosi dan fisik yang dialami. Ya. Mungkin kita tidak pernah berada di situasi seperti itu ya, mengalami seperti ini. Tapi itu dialami oleh Tuhan Yesus sampai sedemikian digambarkannya dengan peluhnya seperti tetes-tetes darah itu. Ini sungguh-sungguh tidak terbayang bagaimana kegentaran yang dihadapi, bagaimana pergumulan Tuhan Yesus di Getsemani ini. Saudara, beberapa penafsir lain juga mengatakan, mencatat bahwa Lukas tidak menekankan bahwa salib penderitaan itu
tidak sanggup Tuhan terima, enggak juga, ya. Atau mendatangkan sebuah penderitaan yang begitu susahnya, begitu sulitnya, sampai sehingga Tuhan Yesus itu bernegosiasi menolak, bukan itu. Ya, Lukas tidak menekankan seperti itu. Lukas justru menekankan sebuah penyerahan dari Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Sebuah penyerahan, penerimaan kehendak Tuhan, ya, atas salib memang yang dia harus alami, begitu. Makanya dia berkata di Lukas 23 ayat 46 itu dia mencatat, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi memang ada sebuah keberserahan di dalam menjalankan kehendak Tuhan. Ya. Jadi Lukas bukan berarti Yesus dengan senang hati gitu ya, maksudnya dengan sukacita seperti orang tidak menderita naik ke kayu salib, bukan, ya, bukan. Salib tetap mendatangkan penderitaan, ya, mendatangkan kegentaran. Tetapi Lukas ingin menonjolkan penerimaan Yesus ini atas kehendak Allah lebih utama daripada kesedihan, kegentaran dirinya sendiri. Ya, jadi dengan kata lain di dalam kegentarannya dia tetap menerima kehendak Allah ini terjadi atas dirinya. Jadi dia menonjolkan penerimaan Yesus ini daripada penderitaan yang dia alami. Makanya Lukas mencatat kembali ya di akhir doa Tuhan Yesus itu, bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Jadi ini jelas sekali. Ada keberserahan, ada penerimaan atas kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Sudah, biar ini dua poin ini ya, tentang berdoa dan penerimaan kehendak Tuhan atas hidup Tuhan Yesus, ya. Biar kita juga menjadi orang-orang yang selalu juga berdoa seperti Tuhan Yesus, ya. Kadang-kadang kita ingin kehendak kita yang terjadi kalau kita sedang menghadapi persoalan. Benar ya? Jadi saya di dalam awal bulan kemarin itu ya, saya itu sebenarnya lupa memperpanjang SIM saya itu ya, karena Februari saya ulang tahun, udah Maret saya baru ingat untuk perpanjang SIM, jadi lewat sebulan begitu ya, lewat sebulan. Waktu tidak bisa datang ke itu Samsat itu, ke tempat perpanjangan SIM di Kemayoran, itu sudah nggak boleh katanya ya, nggak boleh, itu harus dibikin baru. Bikin baru. Waduh, sudah saya kelalaian memperpanjang, jadi harus buat yang baru. Malamnya saya berdoa, saudara. Malamnya saya berdoa. Tuhan, ini saya tahulah repotnya kalau ngurus baru itu ya, prosesnya dipersulit dan sebagainya, atau harus bayar apa ya, bayar sana sini begitu ya, kalau mau lebih cepat gitu. Saya berdoa supaya Tuhan beri belas kasihan lah besok, ada kemurahan hati lah dalam kondisi pandemi, kita nggak bisa keluar untuk ngurus untuk memperpanjang, jadi minta ada kemurahan. Jadi saya berdoa ya malamnya sebelum saya berangkat. Tetapi saya juga ada kesadaran bahwa ini kayaknya udah nggak mungkin bisa juga ya, selama lewat 1 bulan tuh hal yang agak mustahil bisa diterima, alasan pandemi begitu. Ya saya berdoalah biar yang terbaik bisa terjadi besok. Ya, tapi dalam hati juga berharap bisa gitu ya. Tapi nggak siap terima kalau Tuhan bilang nggak bisa. Waduh, gimana ya? Jadi kadang nggak siap kalau Tuhan bilang nggak bisa, kamu harus ikut dari awal lagi prosesnya. Waduh, berat sekali begitu. Maunya saya semua ada kemurahan hati dari petugas, Tuhan gerakan itu bisa diterima dengan alasan situasi pandemi Omikron kemarin. Jadi enggak ini. Ternyata nyampe ke sana sudah nggak bisa, saudara ya. Jengkel, luar biasa, kesel gitu ya. Karena lupa ya, bukan sengaja tapi kelupaan, keteledoran, dan minta Tuhan beri jalan keluar, tapi Tuhan tidak jawab ternyata ya. Jadi saya merasa Tuhan tidak jawab doa saya. Tuhan buat saya harus ke Samsat di Dan Mogot, harus pergi ke sana, harus urus dari sendiri di sana. Ya, akhirnya selesai juga hari itu. Tetapi saya merasa Tuhan membawa saya ke dalam proses yang bukan seperti yang saya mau begitu ya. Bukan seperti kehendak saya seperti ini ya.
Saya berharap ada seperti yang saya pikirkan bisa terjadi. Ternyata tidak seperti itu. Saya tidak menemukan Tuhan kebaikan apa yang Tuhan mau kerjakan ya kalau kehendak Tuhan terjadi seperti itu. Tapi itu tidak bisa dielakkan ya. Kalau Tuhan memang mau saya mulai dari awal seperti buat baru, saya lakukan juga tapi dengan hati yang jengkel ya, dengan hati yang marah, kesel karena tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Nah, kadang-kadang kita bisa seperti itu, saudara. Kita doa berhadap Tuhan, ini kehendak saya, yang saya doakan seperti ini bisa terjadi. Tetapi ternyata tidak terjadi. Ya, nah kalau kita lihat Tuhan Yesus ini berdoa, juga ada sebuah permintaan ini ya, jika engkau mau cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Ya, ada sebuah keberserahan penerimaan kehendak Tuhan yang harus terjadi. Ya, kalau Tuhan tidak jawab doa kita seperti ini. Dan sudah saya juga akhirnya harus belajar menerima apa yang menjadi harus proses yang saya jalani, ya meskipun itu bukan yang saya mau. Ya, ya mungkin di sini kita harus belajar memang menerima apa yang menjadi hal yang harus kita terima. Ya, nah saudara dari peristiwa ini kita melihat bagaimana menghadapi pergumulan. Yesus menghadapi pergumulan menerima cawan piala murka Tuhan itu dengan berdoa. Berdoa. Ya, begitu dia lebih gentar lagi, dia lebih sungguh-sungguh berdoa. Sudah kita bersyukur ya, karena di dalam pergumulan Tuhan Yesus dia tetap setia, tetap tekun menjalankan kehendak Allah sampai akhirnya. Dan dia ketika berdoa dia mendapat kekuatan, pertolongan untuk melaksanakan tugasnya. Murid-muridnya mengabaikan doa. Mereka gagal mendukung Tuhan Yesus, mereka jatuh di dalam godaan. Tapi Tuhan Yesus dengan setia, dengan tekun berdoa, dia menjalankan kehendak Bapaknya. Kiranya bagian ini juga mendorong kita untuk terus tekun, setia sebagai anak-anak Tuhan di dalam doa. Terutama apalagi kalau kita sungguh-sungguh diperhadapkan sebuah pergumulan berat. Ya, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dia lebih sungguh-sungguh berdoa. Dia datang kepada Tuhan. Tapi waktu di dalam masalah yang sungguh-sungguh berat kita alami, kita juga ada kesediaan untuk mengatakan kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak saya yang harus terjadi. Jadi saudara, biar ini doa mendorong kita ya, mengingatkan kita bagaimana menekuni Yesus ketika bergumul di Getsemani, di dalam doa dan pergumulan yang dihadapi. Kiranya Tuhan memberkati.